Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Walidah Dahlan yang berbahagia, insyaallah malam hari ini kita bahas satu surat yang secara garis besar surat ini berbicara tentang hari kiamat, yaumil akhir. Dan surat-surat semisal ini banyak, utamanya di juz 28, 29, 30, ya itu banyak bicara tentang hari-hari kiamat. Bahkan keimanan seseorang itu oleh Nabi dalam banyak hal itu dasarnya selalu adalah hari kiamat. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi hari akhir dan Allah itu seringkali disebutkan oleh Nabi dan kadangkala oleh ayat Quran sebagai shortcut untuk menyebutkan keimanan pada yang lain. Karena keimanan kepada hari akhir itu puncak tertinggi keimanan seseorang, di mana seorang itu yakin bahwa suatu saat nanti dia akan ditimbang amal perbuatannya. Sehingga ketika dia melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, dasarnya itu nanti akan dibalas di akhirat. Sehingga Nabi dan ayat Quran menyebutkan selain keimanan kepada Allah juga keimanan kepada hari akhir. Kalau ayat ini atau surat ini dilihat di rangkaian ayat sebelumnya, yaitu surat Zalzalah, kemudian surat Adiyat, lalu Al-Qari'ah, dan juga At-Takatsur. Satu dengan yang lainnya itu saling silang menyilang terkait berkelindan. Kalau di Al-Zalzalah ini kan kita tidak hanya bicara kiamat itu di surat ini, nanti ketemu lagi di surat Al-Zalzalah, itu ya. Pertama itu Al-Zalzalah. Kalau kita hanya batasi pada ayat itu, di situ kan disebutkan kalau kiamat itu dengan cara diguncangkannya dunia, bumi, bukan Jogja, bumi. Gitu. Kalau di Jogja ini terguncang, mungkin di tempat lain tidak, gitu. Tapi ini diguncangkan bumi. Kemudian ada orang yang senantiasa lalai dan lupa pada hari kiamat yang bakal mengguncangkan dunia itu, karena dia suka pada nikmat-nikmat dunia. Nah, itu ada disebutkan di surat Al-Adiyat. Nah, setelah itu Allah ngingetin lagi, jangan berlebihan kalau punya harta, kalau punya kemewahan, karena nanti ada Al-Qari'ah, itu kiamat lagi. Tapi ada orang lagi yang lupa dengan Al-Qari'ah. Nah, disebutlah surat At-Takatsur. Masih ada orang yang bermegah-megahan, terus saja begitu tuh. Makanya 4 surat ini itu terkait tentang bagaimana Allah mengingatkan umat muslim, umatnya Nabi Muhammad untuk senantiasa menyadari dirinya bahwa saatnya kelak amalnya itu akan ditimbang. Ya, bahkan di kita kan diyakini mereka yang cerdas itu adalah mereka yang memikirkan apa yang bakal dibawa mati. Bagaimana cara mati yang enak, bukan bagaimana cara hidup yang enak. Kalau hidup kan banyak, ya tidak mungkin kita enak terus kan. Pasti ada enggak enaknya. Juga tidak mungkin tidak enak terus, pasti juga ada enaknya. Nah, tapi akan ada kehidupan di mana enaknya terus-terusan, nggak enaknya terus-terusan.
Nah, dan itu oleh umat muslim seringkali, kerap kali dilupakan. Tuh. Ya, padahal itu sesuatu yang pasti. Nah, di bahasan kita ini itu Allah mengingatkan tentang kiamat dengan surat yang kita sebut nama suratnya Al-Qari'ah. Ya. Di dalam tafsirnya Sa'di itu disebutkan Al-Qari'ah itu min asma'i yaumal qiyamah, sumiyat bidzalika li'annaha taqra'un nas wa taz'azuhum bi ahwaliha. Jadi memang kiamah itu salah satu Al-Qari'ah itu salah satu nama atau sebutan untuk hari kiamat. Hari kiamat itu sebutannya banyak, Bapak Ibu. Dia bisa disebut yaumil akhir, bisa disebut yaumil zaza, bisa disebut yaumiddin, bisa disebut yaumil fasl, bisa disebut ini Al-Qari'ah. Nah, banyak sekali nama-nama dari hari kiamat itu. Kenapa disebut Al-Qari'ah? Wa taz'azuhum bi ahwaliha. Karena itu menggoncang pikiran, hati, jiwa manusia. Qari'ah itu artinya mengetuk dengan keras. Ya. Bapak Ibu lagi tidur jam 1, jam 2 pagi, pintu rumahnya diketuk keras. Digedor keras. Kira-kira bangun atau tidak? Mungkin bangun dengan pertanyaan dan kekagetan. Siapa yang malam-malam gedor-gedor pintu rumah saya dengan cara yang tidak sopan? Mungkin langsung terperanjat. Nah, Al-Qari'ah itu cara datangnya hari kiamat dengan cara menggedor sampai membuat manusia itu terperanjat. Kalau di ayat yang lain itu kiamat itu datang sampai mereka yang sedang hamil langsung melahirkan. Atau seorang anak langsung dia rambutnya wildana shiba seperti disebutkan di surat Al-Muzammil itu. Ya. Gimana kamu tidak takut dengan satu masa di mana dia itu kalau menyaksikannya yang menyusui saja bakal melempar anaknya, yang hamil bahkan dikeluarin, anak-anak kecil langsung dia itu beruban. Nah, berarti peristiwa itu amat sangat mengerikan. Nah, salah satu bentuk kengeriannya itu dengan cara mengetuk keras. Dalam ungkapan Arab itu disebutkan seorang tuan yang memukul budaknya dengan keras, ya. Dan jeritan budaknya itu disebutnya qara'a. Ya, di sini disebutnya qari'ah. Tapi jeritan budak yang dipukul oleh tuannya dengan keras itu disebut dengan qara'a. Yang itu jeritan tersebut bisa saja menyayat hati kita. Tuh. Ya. Dan ketukan yang keras ini membuat kita bingung, kita tidak tahu siapa yang mengetuknya, kapan waktunya, tidak tahu juga. Semuanya gaib. Ya. Yang melakukan gaib, kapan terjadi juga gaib. Dalam artian kita tidak satupun manusia yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, ada film dulu kan yang judulnya 2012. Sekarang sudah 2025. Lewat prediksinya itu. Nanti akan ada orang-orang aneh lagi Bapak Ibu yang ngomong besok kiamat. Nah, tahun depan kiamat. Ya pada satu sisi itu bagus ya buat kita mungkin makin dekat sama Tuhan. Sisi lain kebohongannya gede banget gitu. Karena siapapun manusia tidak ada yang pernah tahu kapan terjadi dan berlangsungnya keadaan kiamat seperti apa. Yang digambarkan oleh Allah aja cuma sedikit. Yang di ayat ini hanya sebagian bagaimana kiamat itu berlaku. Ada banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyebutkan kalimat beda supaya kita itu paham. Kalau nggak bisa dibilang dengan surat yang ini, tak bilang dengan surat yang lain. Nggak bisa pakai surat yang lain, tak kasih tahu yang lain lagi. Terus saja Allah ngasih tahu begitu supaya kita itu sadar. Makanya ayat kiamat itu banyak. Biar kita itu nggak baca satu, ada bentuknya yang modelnya seperti ini Al-Qari'ah. Nabi Muhammad kan soal hari kiamat cuma ngasih tahu harinya saja kan.
Hari apa itu, Bapak Ibu? Hari Jumat. Tapi Jumatnya kapan? Jumat besok? Nggak tahu juga kita. Hari Kamis besok, Kamis malam, maghrib. Nah, itu sudah masuk Jumat. Apakah hari itu terjadi kiamat? Atau pas tengah malamnya? Atau pas esoknya? Tidak ada yang tahu. Ya, kita hanya diberikan waktu hari terjadi kiamat itu di hari Jumat. Nah, ada satu ulama ya, namanya Ahmad Kish. Nah, beliau ini bukunya saya terjemahkan. Ya, dulunya beliau ini dosen Al-Azhar, buta dia, tapi karyanya banyak. Dan dia nulis tafsir. Saya sampai sekarang nyari tafsir beliau nggak nemu. Ya, itu kalau beliau khutbah Jumat, Bapak Ibu, yang hadir di masjid itu kira-kira sampai 10.000 orang. Itu orang ada ketika pada masa Jamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, temannya Pak Karno. Tuh. Tapi karena dia itu sangat kencang mengkritisi pemerintah, akhirnya dia dipenjara dan nggak boleh berdakwah, nggak boleh ngajar lagi. Nah, akhirnya berhenti juga dari Universitas Al-Azhar sebagai dosen. Alhamdulillah salah satu bukunya saya terjemahkan, sudah terbit juga itu, dan sudah habis. Di rumah cuma ada satu ya, judulnya Israiliyat. Nah, sebetulnya judul aslinya Qisosul Quran, tapi saya ganti menjadi Israiliyat. Satu ketika ulama ini ngomong ke istrinya, aku itu semalam mimpi mimpi wafat hari Jumat dan ketemu Rasul, ketemu Nabi Muhammad. Dia bilang itu ke istrinya, kemudian istrinya bilang ke dia, sudahlah Pak, jangan ngomong yang buruk-buruk gitu. Ya. Tapi kata beliau itu enggak buruk, justru itu kabar baik. Justru itu bagus, maka kalau dapat kabar baik disampaikan. Hari Jumat datang, dia pakai pakaian paling bagus, gamis yang paling bagus. Habis khutbah Jumat, dia kemudian jadi imam, pas sujud wafat beliau ini. Ya. Nah, kita ini mestinya setiap hari Jumat tuh nyiapin, menyiapkan diri mestinya itu. Tapi kita datang ke masjid saja lambat, telat. Ayo, masih Jumatan. Enggak durung komat. Ya. Nunggu komat baru datang. Di dalam surat At-Taghabun itu disebutkan jam'an, qari'ah itu jam'an. Jadi kata Dr. Muhammad Yahya dalam kajian Qur'annya juga itu saya pernah mendengarkan, beliau ini kayaknya dosen UIN di Malang, itu menyampaikan bahwa gambaran dikumpulkannya hari kiamat itu sama seperti gambaran kita dikumpulkan hari Jumat itu. Ya, kayak begitu. Ya, datang orang berbondong-bondong seperti itu. Hari dimana kita paling ingat sholat itu kan hari Jumat ya. Semua orang nyebut Jumatan, nggak pernah nyebut juhuran dulu, juhuran. Tapi kalau Jumatan, semua ingat itu. Nah, itu pendapat beliau lah di surat At-Taghabun begitu, ya. Nah, itu bagian dari rahasia surat atau surat yang menggambarkan hari kiamat. Kapan itu terjadi tidak ada yang tahu. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab itu sudah tahu kata qari'ah, itu sudah tahu. Yang mereka tidak tahu itu al-qari'ah. Kalau kata qara'a tahu, qara'a mereka tahu. Ya itu artinya ngetuk. Itu artinya memukul. Tapi kalau kata pakai al-qari'ah, ada tak marbutohnya lagi di belakangnya, itu mereka baru dengar. Nah, iki opo iki? Ini Muhammad nih ngasih kalimat yang aneh-aneh. Kalimat yang mereka sendiri tidak tahu, kalimat yang tidak paham, kalimat yang itu menggoncang hati mereka. Ya, kita sudah bahas waktu di surat Al-Lahab itu, sewaktu Nabi mengatakan kepada Abu Lahab itu, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, dia merasa terguncang dengan kalimat itu. Ini pun sama ketika disampaikan itu kepada orang-orang musyrik Arab. Ini Al-Qari'ah apa? Itu. Karena kalau ada al, itu maksudnya satu-satunya yang mengetuk. Nah, itu. Kan mereka jadi bertanya-tanya, ini siapa satu-satunya ini? Ini peristiwa apa sebetulnya? Ini Muhammad ini mau ngomong soal apa sih? Gitu. Ya. Kira-kira begitulah pertanyaan-pertanyaan mereka terkait dengan kalimat dari Al-Qari'ah yang disebutkan oleh Nabi kepada mereka itu.
Sama seperti alif lam mim, kan itu tantangan ke mereka kan. Orang-orang Arab kan paling paham bahasa dan sastra. Waktu Nabi ngasih ini, kalau kamu memang hebat, ya cobalah buat seperti ini. Waktu mereka tahu alif lam mim, apa alif lam mim? Kamu ngomong kalimat yang kita nggak ngerti itu, nggak paham. Kalau orang yang ngerti bahasa, ahli di situ, ada orang ngomong sesuatu yang tidak paham, dia akan mempertanyakan itu. Ini juga sama, sehingga dijawab di ayat setelahnya itu. Seolah-olah Allah tahu yang dipikirkan oleh mereka ketika mendengar kata Al-Qari'ah ini. Ya, Al-Qari'ah. Ya kalau kita artikan, dia satu-satunya yang memberikan ketukan yang amat keras. Apa ini ketukan keras ini? Kemudian Allah menyebutkan setelahnya, Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, ini kan Mal Qari'ah, apa itu ketukan keras itu? Itu seolah mereka mau nanya ke Nabi tapi nggak keluar, ada di pikirannya, dan Allah memberikan ayat yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan itu. Wa ma adraka mal Qari'ah. Kalau ada ayat Quran, ini kalau kita artikan wa ma adro, apa sih yang kamu tahu tentang Al-Qari'ah itu? Nah, itu. Kalau ada kata wa ma adro di dalam Al-Qur'an, itu menandakan bahwa sesuatu itu di luar nalar. Gak akan tahu kita. Gak akan bisa dibayangkan. Ya. Walaupun sebetulnya di-spill sama Allah di sini. Dia ngasih tahu sedikit doang. Memang kita tidak akan tahu persis, makanya Allah nyebutnya adro. Tapi kalau Allah nyebutnya wa mayudrik, nah beda tuh. Ya, di depannya ada ya. Wa mayudrika, kamu tidak akan tahu selamanya sampai kapanpun. Kalau itu yudrik. Di sini kan tidak ada. Di situ tidak ada. Nggak ada ya di depannya, adanya langsung adro. Ada lagi nggak kalimat yang kayak gini? Wa ma adraka ma lailatul qadar, ya kan? Itu kalau Allah nyebutin begitu, gimana pun kita menjelaskannya, nggak bisa memuaskan pikiran kita. Di situ kan Allah nyebutin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Udah gitu aja, spillnya dikit. Di mana malam itu turun malaikat, ya, dan ruh, apa namanya, Jibril. Di sini pun disebutkan, ya. Kendati kita tidak bisa mengetahui hakikat dari Al-Qari'ah dengan kalimat yang Allah sebutkan yaitu adro, tapi Allah masih menyebutkan apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah tersebut. Tuh. Walaupun sedikit. Tuh. Apa itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari di mana manusia menjadi kal farosh. Farosh itu anai-anai. Farosh itu laron. Mabsus, tercerai-berai, berpencar kemana-mana. Ini gambaran pertama tentang Al-Qari'ah. Nah, tadi saya bilang Bapak Ibu lagi tidur, tiba-tiba diketuk keras pintunya. Terperancat, lari nggak tahu kemana. Entah bingung diam di situ, entah lari ke depan pintu, entah bangunin pasangan, entah nyari tongkat buat mukul. Itu yang dimaksud dengan mabsus. Ya. Ketika kiamat datang ini kita seperti farosh al-mabsus. Farosh itu kan, laron itu selalu datang ke lampu kan. Tapi ketika datang ke lampu, dia datang dari mana-mana, dan sewaktu datang ke lampu dia muter kemana-mana lagi. Ya. Ada dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, ya. Tidak jelas. Kita juga ketika terjadi Al-Qari'ah ini, terjadi kiamat, nggak jelas mau kemana. Nah, di surat Al-Qiyamah kalau tidak salah itu yang menyebutkan apa itu? Wa syafal qamaru wa idza bariqa isra wa jumi'a syamsu wal qamar. Yaqulul insan yauma izin ainal mafar kalla la wazar. Ketika terjadi hari kiamat itu, orang-orang itu berkata, kita mau lari kemana?
Kalla la wazar, nggak bisa lari kemana-mana. Ila rabbika yauma izinil mustaqar. Cuma ke Tuhanmu aja kamu larinya. Ya, tapi kita bisa terpencar berai begini. Nggak tentu arah. Ya, hari dimana mengenaskan semua. Ya. Kalau hewan itu pergi bermigrasi, biasanya mereka punya pola. Nah, coba kalau misalkan Bapak Ibu lihat di National Geographic, tuh, ada hewan ikan yang dia selalu bergerombol dan dia punya pola, kemana pergi dia ikut pergi, yang lain juga ikut, ke utara yang lain ke utara, ke barat yang lain ke barat itu. Atau seperti kepiting merah di negara mana itu, ya, yang bermigrasi melewati jalan-jalan utamanya itu. Dan mereka ngikut semua, nggak ada yang berpencar, ikut aja terus semua itu, ya. Atau burung yang terbang, kadang dia berbentuk huruf V, ya, kadang hanya garis saja gitu. Tapi mereka semua ke tujuan yang sama karena ada polanya itu gitu. Kalau kal farashil mabsus itu nggak ada tujuan, ya, kita nggak tahu mau kemana perginya, nggak jelas gitu. Kayak di sini kalau terjadi goncangan, ya, katakan sekarang terjadi gempa 9,5 skala Richter. Kira-kira kita mau kabur semua? Mungkin ada yang bingung di sini, ada yang ke belakang, ada yang ke sini, ke sana. Oh, sudah lari terpencar. Itu yang disebut mabsus, ya. Ya. Dan kita memang dalam kehidupan juga potensi terpencarnya itu banyak sebagai seorang manusia. Imam Ar-Razi itu mengatakan untuk menyebutkan, dia coba menghubungkan kalau manusia itu memang sejak hidupnya sering terpencar dan berbeda-beda gitu, termasuk dalam sisi pengetahuan. Kata dia, ada orang yang dia belajar al-alim ar-rabbani, yang pertama itu orang yang belajar seraya dia itu merubah dirinya dengan yang dia pelajari itu. Jadi pengetahuannya itu nggak cuma dia simpan di kepala, tetapi simpan di hatinya juga. Itu bisa merubah dirinya dalam berperilaku. Itu namanya al-alim rabbani. Ya. Kan ada orang yang cuma menghafal saja, hanya bisa menjawab UTS UAS, tapi kalau dilihat tadi kelakuannya, nggak rabbani. Kalau ditanya ABCD, ya tahu. Tuh. Ya. Hanya batasnya cuma menghafal saja, maka yang begitu bukan alim rabbani. Maka ustadz di Yahudi itu disebutnya kan rabi, ya, rabai, karena dia dianggap dekat dengan pencipta. Dia tidak hanya tahu kitab suci, tapi tahu gimana mengamalkannya. Yang kedua, al-muta'allim fisabilil haq. Nah, dia ini hanya belajar saja untuk hal-hal yang baik. Gitu. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini. Ini yang kedua, muta'allim fisabilil haq, agar tahu tentang ayat-ayat suci ini. Nah, yang ketiga ini yang parah, ya. Ya, yang disebutkan oleh al-humuz. Al-humuz itu dia belajar enggak, mengajar juga enggak, bikinnya rusuh saja. Dari situ Imam Razi menyatakan bahwa mabsus ketika kiamat bukan saja terjadi pada manusia di hari itu, tetapi sebelum kiamat pun kita ini sudah mabsus, sudah beda-beda, udah terpencar. Kalau dilihat di surat Al-Lail, inna sa'yakum la syatta, kita ini bentuknya macam-macam, pekerjaan kita ini macam-macam, pikiran kita ini macam-macam, ya, yang kita kerjakan macam-macam. Jadi kita sejak hidup saja sudah mabsus. Pada saatnya nanti ketika hari kiamat kita betul-betul tercerai-berai, mabsus. Seperti hewan yang tidak punya tujuan, mau terbang kemana, mau lari kemana. Ya, semuanya pusing dengan pikiran kita sendiri. Bahkan di padang mahsyar itu kita semua telanjang kan. Sehingga Aisyah itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kita telanjang semua berarti kita saling melihat dong satu dengan yang lain. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tidak ada lagi orang yang mikir begituan. Semuanya udah pusing dengan urusannya. Saya ini ditimbangnya beratkah amal baiknya atau ringankah? Semuanya antri. Antri seperti kita dikumpulkan yaumal jum'ah. Itu. Ini ciri yang pertama yang di-spill oleh Allah.
kal farashil mabsus. Yang kedua, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu gunung-gunung seperti kapas yang diterbangkan. Setelah dia ngomong manusia, dia ngomong benda yang kuat di muka bumi. Kuat, besar, kokoh, yang manusia nggak bisa megang, meluk, dalam artian memeluk gunung. Manusia mana yang bisa meluk gunung? Nggak ada. Tuh. Kita melihat Merapi dari sini, begitu gagahnya dia, menjulang tinggi, menyemburkan lava. Satu saat nanti dia hanya akan seperti kapas. Kapas itu kal'ihni, seperti sesuatu yang ringan. Dulu sesuatu yang ringan dimasukkan ke dalamnya adalah kapas. Ya sekarang mungkin kapas masih masuk gitu. Atau mungkin kita tambahkan dengan yang lain, sesuatu yang ringan itu kayak kerupuk misal. Ya bisa masuk ke sini kal'ihnil manfus. Kita melihat di sini gunung itu hijau warnanya, ya kemudian abu-abu, isinya tanah dan pasir, dalamnya lava. Ya. Tapi kalau ke tempat lain ada yang isinya itu nggak lava, malah isinya itu apa namanya? Apa yang warnanya putih itu kan ada. Isinya apa? Warnanya putih itu gunung tuh ya ada. Di Mesir, saya waktu di Mesir naik Gunung Tursina itu gunungnya nggak ada kayak kita Pak, Bu. Di Mesir nggak ada gunung ijo-ijo banyak pohonnya, nggak ada, isinya batu semua. Udah gitu menjulang tinggi, gede lagi itu. Naik ke situ, ya. Gunung Sina, ya, atau dataran tinggi Sinai, gitu ya. Ada kan namanya Gunung Tursina, gunung di mana Nabi Musa menerima perintah 10 perintah Tuhan itu. Itu gunung batu, dan itu akan dihancurkan satu saat nanti. Atau yang lain gunung di kita ini Gunung Emas ya, apa itu yang di Papua itu ya. Dan setiap gunung ini memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan mineral yang di dalamnya. Maka kal'ihni itu juga diartikan diterbangkan seperti kapas yang berwarna-warni. Berwarna-warni itu apa? Berwarna-warni itu adalah komposisi yang dimiliki oleh gunung itu. Ya, di kita mungkin komposisinya beda dengan yang di Timur Tengah itu. Bapak Ibu yang sudah haji, sudah umroh, ada gunung hijau Pak di sana? Gunungnya kan batu semua itu. Kita melihat itu kuat, kokoh, saatnya nanti itu akan diterbangkan. Udah nggak ada gunanya, ya. Ringan, ya. Apa yang kita anggap kuat seketika hancur lebur dengan datangnya hari kiamat. Ini kalau kita renungi kan mestinya kita takut. Itu gunung aja bisa tercerai-berai, apalagi kita. Ya. Apalagi semesta ini sudah hancur. Dulu dunia dalam satu teori itu diciptakan menurut Hubble. Edwin Hubble itu membuat satu teori bahwa kita ini alam semesta, langit dan bumi tercipta dari Big Bang. Dari satu atom ya, yang kemudian itu menyebar menjadi planet-planet seperti sekarang. Ya, ada yang masih terbakar, ada yang tidak ada makhluknya, ada yang makhluknya lah macam kita ini. Nanti hancurnya juga itu akan balik lagi, yang tadinya mencar-mencar itu kembali lagi. Yang disebut dengan Big Crunch teorinya itu. Jadi sampai sekarang itu semesta ini masih terus mengembang Bapak Ibu, terus saja menjauh itu. Inna banainaha wa inna lamusiun, kata Allah itu. Kami bangun ini semesta dan kami luaskan. Masih meluas, seperti kita niup balon. Balon itu kan ada titik-titiknya. Terus saja dia kan semakin gede itu balon, semakin mengembang, menjauh. Nanti satu saat nanti meledak juga itu. Balik lagi ke bentuk semula. Begitu terjadinya kiamat. Makanya disebutkannya qari'ah. Saling mengetuk, saling bertabrakan, saling hancur menghancurkan. Sehingga manusia bingung mau pergi kemana. Sesuatu yang kita anggap hebat, kokoh, kuat akan berhamburan seperti kapas. Dan ketika itu ini bagian pentingnya. Sebetulnya bukan dunianya yang bakal hancur yang kita harus takutkan itu. Setelahnya itu, fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah.
Fa amma man sakulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya. Yang dimaksud berat timbangan itu apa? Yang dimaksud berat timbangan itu adalah amal perbuatan baiknya. Kalaulah amal perbuatan baiknya itu berat, maka dia fi 'isyatin radiyah. Dia akan hidup dengan kehidupan yang dia ridho. Ridho itu nggak ada komplain. Nerima apa adanya, sudah dikasih Allah segini, sudah saya terima. Ish di situ disebutkan artinya adalah hidup. Padahal kata hidup bukan cuma ish, tetapi ada kata hayat. Tapi kenapa Allah memilih ish? Ada bedanya. Kalau Allah memilih hayat, hayat itu kehidupan. Itu maksudnya kehidupan itu mesti ada susah, ada senang. Kalau Allah memilih itu, ada kehidupan yang kita rasakan enak, ada yang tidak enak. Tapi kalau dia memilih kata aish, itu tidak ada lagi yang tidak enak. Semuanya enak di situ. Maka kehidupan sempurna, yang di situ sempurna sakitnya, sempurna senangnya, oleh Al-Quran diistilahkannya hayawan. Hayawan itu kehidupan sempurna, bukan hewan, tapi kehidupan sempurna. Ada alif dan nunnya di situ. Itu indikasi kehidupan di akhirat. Kalau kehidupan di akhirat itu sempurna, sempurna sakitnya, sempurna susahnya, sempurna senangnya. Ya. Mereka yang berat amal timbangannya, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Maka Bapak Ibu, kita ini sebetulnya setiap hari mestinya menabung untuk memperbanyak amal soleh. Mestinya. Ini langkah Bapak Ibu ke sini setiap hari. Setiap hari ke? Pengajian setiap hari? Enggak, Pak? Enggak ada ya? Hari apa aja selain saya, Pak? Rabu Kamis. Nah, ya walaupun tidak setiap hari, tapi Bapak Ibu tetap ke sini kan? Setiap hari itu diniatkan amal soleh, Pak, Bu. Setiap langkah kita ke masjid itu, satu naikin derajat, satu ngurangin dosa. Kok orang tidak tertarik loh? Kok masih sepi di sini tuh? Apa? Ya masih susah gitu. Padahal itu kita wudhu ngerontokin dosa. Iya kan? Kita mau tidur wudhu udah ngerontokin dosa juga tuh. Ya amal soleh ngerontokin dosa juga. Langkah pada kebaikan merontokkan dosa. Maka ketika melakukan kebaikan apapun, niatkan Bapak Ibu untuk kita menghilangkan kesalahan kita di masa lalu. Ini bagian untuk memperberat mawazinuh itu yang kita lakukan sekarang ini. Saya juga berharap begitu, nanti itu berat. Bapak Ibu pun demikian. Melangkah pada pengajian, pada majelis taklim, pada kebaikan apapun. Diniatkan untuk menambah, memperberat mawazinuh kita itu. Ya. Sehingga orang muslim itu mestinya nggak rugi. Mestinya. Ya. Karena setiap saat kalau kita berbuat baik pasti ada itu masukan celengan ke kita itu. Alhamdulillah saya sudah senyum, berarti saya dapat pahalanya. Ya kan, dan Allah kan nggak ngasih tahu. Ya, nanti dikasih tahunya tidak sekarang. Itulah ujian keimanan itu. Ada banyak orang yang lulus, banyak orang yang nggak tahan. Sudah nggak tahan saya, karena dia tidak melihat buktinya langsung. Kalaulah dia tidak sabar, dia malah melakukan keburukan, maka diingatkan oleh Allah di ayat selanjutnya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau kalian semua hai manusia, ringan sekali amal perbuatan baiknya. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang kita harus waspada. Harus ngeri. Ya. Kita ini jangan sampai menjadi orang merugi. Sebab Allah itu udah ngasih banyak. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam ini, oleh kita umat Nabi Muhammad, dibalasnya berapa Bapak Ibu? Tahu berapa? 10. Kalau orang berinfak dibalasnya 7. Dari 7 itu 1. Setiap 1 dapat ratusan lagi. Dan ratusan itu bisa ditambah lagi. Lah kok orang masih tidak mau tuh? Iya itu. Ya kan, jadi kalau dia datang kepada Allah nanti, kemudian dia protes, ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Loh, saya udah kasih tahu loh dulu. Emang nggak ada ustadz yang ngasih tahu? Emang kamu nggak baca Qurannya? Emang nggak kamu pelajari itu tafsirnya?
Orang saya udah ngasih tahu, kamunya yang nggak datang. Makanya mereka berkata ketika mereka masuk neraka kan ditanya sama orang surga, kenapa kamu di sini? Jawab mereka, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dulu kalau kami mikir ya kami nggak di sini. Tuh. Berarti orang yang masuk neraka itu orang yang nggak bisa mikir. Nah mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Karena akan dia pak ummuhu hawiyah. Tuh. Ya, neraka itu akan menjadi ibunya. Ya, dipeluk, didekap, diciumin. Kalau yang nyiumin itu ibu kita, lah ini neraka. Maka dia menyebutnya pak ummuhu. Ya. Akan ditemani, disayangi oleh neraka, bukan oleh ibunya. Dan kemudian Allah bertanya, wa ma adraka mahiyah. Tahu nggak apa itu mahiyah itu? Mahiyah itu nama dari nama neraka. Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Itu. Ini peringatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di surat Al-Mudaththir, Al-Mujammil, Allah itu kayak nyindir kita juga gitu ya. Saya tuh cuma ngingetin aja, kamu mau ikut mau enggak ya urusanmu. Gitu. Ya, terserah kamu saja gitu. Sama seperti kita mengkaji ini. Bapak Ibu sudah dengar mau ikut mau enggak ya, enggak apa-apa. Apa pesan penting dari ayat ini, dari surat ini? Pertama, kiamat itu pasti terjadi. Ya, tidak bisa diundur, tidak bisa diketahui kapan, dia pasti terjadi. Yang harusnya diperhatikan bukan kiamat yang pasti terjadinya itu, amal kita ditimbang itu berat atau ringan. Yang kedua, yang harus dilakukan, mestinya ini jadi motivasi kita untuk senantiasa melakukan amal soleh. Ya, karena itu modal kita untuk selamat kan. Kalau ini tidak dikerjakan, bisa ringanlah kita. Bisa tersiksa lah kita, bisa merugilah kita satu saat nanti. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu, surat ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa banyak beramal soleh, karena akhirat atau hari kiamat itu keniscayaan. Kenapa kehidupan kedua harus ada? Karena semua ini harus dibalas. Ada orang yang korupsi cuma segitu doang itu hukumannya kan? Duit sudah dia dapat banyak. Ada yang zolim, malah enak terus hidupnya. Bapak Ibu yang senantiasa ikut taklim, sedekah, zakat, berbuat baik, rugi terus hidupnya. Kapan itu dibalas? Nanti kalau kita sudah mati. Maka jangan berhenti. Ya, nanti di akhirat siapa yang tertawa akan kelihatan. Ya, mereka dulu yang di dunia mengejek kita balik tertawain nanti. Kira-kira begitulah. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semuanya. Saya kira demikian untuk malam hari ini. Syukran, mohon maaf atas kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.